harus segera ditindaklanjuti dalam bentuk SK perpanjangan kepala desa. Artinya untuk kepala desa yang saat ini menjabat akan langsung mendapatkan perpanjangan itu, Pak? Ya, jadi mereka nanti diamanahkan untuk dikukuhkan istilahnya, tidak dipelantikan tapi dikukuhkan dengan diberikan SK perpanjangan 2 tahun. Dan kita konsep nanti seluruhnya, jadi 264 dikurangi yang ada kekosongan kepala desa itu semuanya akan menerima atau dikukuhkan untuk menerima SK perpanjangan. Puluhan kepala desa Kabupaten Nganjuk geruduk kantor DPRD. Dengan ketidaksesuaian alokasi dana desa dengan regulasi yang ada dianggap memunculkan kegaduhan di tingkat desanya. Dari situlah bisa mengakibatkan sejumlah kegiatan termasuk siltap perangkat desa terancam gagal terpenuhi. Dari situlah puluhan kepala desa hari ini mengajak anggota DPRD Haring atau dengar pendapat. Para kades berharap melalui hearing tersebut dapat menghasilkan solusi yang terbaik. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat nikmat semata kami masih diberi kekuatan lahir maupun batin sehingga bisa mengikuti rapat diri antara kepala desa, dewan dan kepala dinas yang terkait di siang hari. Semoga pertemuan yang kita laksanakan ini membuahkan hasil yang sangat baik demi kepentingan desa dan kepentingan masyarakat yang ada di kabupaten. Amin. Salat dan salam kami tujukan Islam yang kita alami. Semoga nantinya kita di akhir mendapat sahabat. Dalam hal ini diwakili oleh Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Nganjuk atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Asisten atau yang mewakili, Bapak Kepala Dinas PMD dan juga Bapak Kabag Hukum yang saya hormati atau yang mewakili, serta teman-teman kepala desa yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami mengajak kepada sahabat-sahabat saya dan juga yang hadir di sini tidak lupa untuk tetap memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya. Pada sore hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan pada siang hari ini bisa memberikan satu manfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya pimpinan sidang yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mewakili atas nama pemohon diri pada siang hari ini sesuai dengan surat yang kami kirim tanggal 22 April tahun 2024. Permohonan yang kami mohonkan adalah diri untuk penambahan paku ADD atau kebutuhan dasar ADD tahun 2024. Jadi secara spesifik pada kegiatan pada hari ini adalah tentang penambahan alokasi anggaran dana desa tahun 2024. Kalau nanti misalkan ada substansi yang terkait dengan desa ada yang ditambahkan, mohon izin kepada pimpinan sidang pada saat ini kita juga akan menyampaikan. Ini masih di bawah amanah undang-undang, masih di bawah. Kita nggak bisa misalnya kan undang-undang 3 lahirnya baru 25 April, ini sudah disusun tahun lalu misalnya. Acuan kita tetap sama di undang-undang 2014. Artinya masih bukan jauh di bawah tapi masih di bawah. Kalau jauh itu kan ya yang disampaikan oleh teman-teman kepala desa tadi tidak salah Bapak Ibu sekalian. Posisi anggaran kami di tahun 2024 ini menunjuk Pak Pimpinan untuk Dewan sendiri Pak, apakah nanti juga akan mengusulkan dalam banggar nantinya Pak? Kita dari Komisi 1 mengusulkan mengajak dari Ketua PMD rapat kerja dan menyampaikan dengan considering tentang anggaran yang ada itu kita tambah sesuai tahun-tahun berikutnya. Karena sekarang ini untuk bayar siltapnya RT, bayar siltap kepala perangkat saja tidak cukup. Untuk penambahan sendiri kira-kira berapa persen Pak? Tadi sudah disampaikan kurang lebihnya sebetulnya ada 127 miliar, namun yang ada ini kan hanya 111 miliar, masih kurang lebih 16 miliar.
Iya. Pak, terkait dengan kurangnya angka itu Pak, 16 miliar itu, kira-kira ini yang salah siapa Pak? Mungkin gini Pak, karena dana susut jauh dari pusat dan ya, akhirnya kan ada dana sebetulnya dari pemerintah daerah tidak salah, ada pengeluaran seperti itu. Namun kita yang melaksanakan di lapangan itu yang nggak bisa, karena dana tidak sesuai apa yang disampaikan dulu. Ya mungkin dari pemerintahan, kalau kita melihat dari daerah yang lain seperti di Madiun disampaikan dari lain sudah sesuai. Namun yang ada di kabupaten Pak, terkait dengan di bawah angka 10% ini sanksinya apa Pak sebenarnya Pak? sudah sanksinya juga ya seperti ini Pak, masih rame di demo seperti ini. Karena apa? Untuk mencukupi itu kan tidak cukup setapnya. Misalnya kalau sudah tetap tidak cukup, dulunya tetap dapat gaji 2.000 lah. Nah sekarangnya yang 4 bulan, 5 bulan tidak dapat karena terus apa yang diharapkan. Lalu oleh sebab itu tadi sudah disampaikan antara Komisi 1 dengan PMD dan asisten maupun kabar hukum terkait itu dicatat. Dan nanti di kawalan apa itu PAK bisa menentukan. Sesuaikan regulasi yang ada, yaitu sesuai dengan aturan dari Undang-Undang 6 tahun 2014 dan juga Permendagri yang mengatur bahwasanya pembagian dari ADD itu adalah 10%. Karena menurut kami dari kebutuhan indikatif, kebutuhan dasar yang ada di desa itu masih jauh dari kekurangan daripada yang sudah ditransfer oleh pemerintah daerah. Iya. Kalau saat ini yang diterima desa sendiri ada berapa persen Pak? Sesuai dengan pernyataan Pak Kadis tadi itu kurang lebih ya baru kepala 9 lah. Pasnya kami tidak tahu karena kami juga tidak menghitung dan bagaimana caranya menghitung kami pun juga terbatas. Kami hanya akumulasi secara total saja. Pertimbangan kami ada informasi dari Bapak Kepala Dinas. Sementara ini Pak, kekurangan itu ditutup dari mana Pak? Dalam proses pengalokasian anggaran untuk tahun 2024 ini kita masih menunggu perubahan anggaran APBD dan juga nanti diteruskan perubahan anggaran dari APBD. Sementara itu kan kita kemarin cara untuk penyusunan APBD itu masih menunggu perubahan anggaran dari pemerintah kabupaten. Ini tidak terpenuhi selama 10% ini sudah sejak kapan? Kami tahunya menghitung baru-baru ini. Jadi kalau panjenengan tanya mulai dari kapan, sementara kami belum bisa menyampaikan jawaban secara langsung sejak kapan, tetapi yang jelas saat ini kita baru tahu sesuai dengan pernyataan dari Pak Kepala. Kemudian hasil dari tadi Pak, terkait dengan tuntutan Kepala Desa bagaimana? Menurut kami apa yang disampaikan dari Bapak Kepala Dinas termasuk kebijakan yang nanti akan diteruskan dari tim anggaran kabupaten, insya Allah bisa direalisasi. Karena saya yakin pemerintah daerah itu akan memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau tidak terpenuhi bagaimana? Kami sesuai dengan pernyataan kami tidak akan menyampaikan kesulitan, kekurangan dan sebagainya. Bolehlah kita menyampaikan sedikit dengan pemerintah daerah dengan tidak dipenuhi. Aksi Pak ya? Ya bisa dikatakan seperti tapi tidak se-ekstrem demo. Selama itu masih bisa dibicarakan ya kita bicarakan. Kita tetap masih menggunakan filosofi enek rembuk dirembuk, enek toto ditoto. Atas kondisi itu, Ahmad Syarif meminta agar pemerintah Kabupaten Nganjuk bisa segera memenuhi kewajiban sesuai regulasi yang ada. Dari kantor DPRD Nganjuk, tim investigasi MTV Boniman mengabarkan. Beres, Darbo.